adalah sesuatu yang berhubungan dengan prinsip-prinsip tingkah laku, akhlak, budi pekerti, dan mental yang membentuk karakter diri seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan buruk. Nah, selanjutnya, perkembangan moral yang terjadi pada diri anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor yang pertama yaitu faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Pada perkembangan moral peserta didik, faktor internal meliputi faktor genetis atau sifat-sifat bawaan yang ada pada diri peserta didik. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar individu atau faktor lingkungan yang meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan moral pada anak. Hal ini karena keluarga merupakan lingkungan pertama dan lingkungan terdekat dengan sang anak, di mana lingkungan pertama yang dilihat, dipelajari, dan dicontoh oleh anak adalah lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Yang kedua, lingkungan sekolah. Sekolah memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan moral pada anak. Sekolah merupakan substitusi dari keluarga dan guru adalah orang tua di sekolah. Oleh karena itu, guru memiliki peran yang penting dalam memberikan pendidikan moral pada anak. Seorang guru harus memiliki moral yang baik karena anak cenderung menjadikan guru sebagai model dalam bertingkah laku. Selain keluarga dan sekolah, lingkungan yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan moral pada anak adalah lingkungan masyarakat. Yang dimaksud dengan lingkungan masyarakat di sini adalah situasi atau kondisi interaksi sosial yang secara potensial berpengaruh terhadap perkembangan moral. Di lingkungan masyarakat, anak akan berinteraksi dengan teman sebayanya atau dengan anggota masyarakat lainnya. Apabila teman sebayanya berperilaku baik, maka anak akan terbawa baik. Namun sebaliknya, jika teman sebayanya berperilaku buruk, maka anak cenderung terbawa buruk. Adapun profil Piaget yaitu Jean Piaget ini lahir di Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Nah, selanjutnya tahapan perkembangan moral menurut Piaget. Menurut Piaget ini, perkembangan moral terdiri dari dua tahapan. Tahapan yang pertama yaitu hieronomos atau disebut juga tahap realisme moral. Dalam tahap pertama ini, perilaku anak ditentukan oleh ketaatan otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran atau penilaian. Anak-anak akan menganggap orang tua dan orang dewasa adalah orang yang berwenang, sehingga mereka akan mengikuti semua peraturan tanpa mempertanyakan kebenarannya. Dan dalam tahap ini, anak menilai tindakan benar dan salah atas dasar konsekuensinya dan bukan berdasarkan motivasi di belakangnya. Contohnya, suatu tindakan dianggap salah karena adanya hukuman, sedangkan suatu tindakan dianggap benar jika ada orang yang memberinya reward atau penghargaan. Dalam tahap ini terjadi pada anak usia sekitar 4 tahun hingga 7 tahun, dan anak selalu dihadapkan terhadap orang tua atau orang dewasa yang memberitahukan manakah hal yang salah dan manakah hal yang benar. Tahapan yang kedua yaitu autonomos atau tahap independensi moral. Dalam tahapan ini terjadi antara anak usia 7 atau 8 tahun hingga 12 tahun atau lebih. Dalam tahap ini, anak sudah menilai perilaku atas dasar tujuan yang mendasarinya. Antara usia 5 sampai 7 atau 8 tahun, konsep anak tentang keadilan mulai berubah.
tentang gagasan benar dan salah yang dipelajari dari orang tua secara bertahap dimodifikasi. Akibatnya, anak mulai mempertimbangkan keadaan tertentu yang berkaitan dengan suatu pelanggaran moral. Misalnya, bagi anak usia 5 tahun berbohong itu selalu buruk, tapi bagi anak yang lebih besar menyadari bahwa berbohong dibenarkan dalam situasi tertentu dan karenanya tidak selalu buruk. Selanjutnya, perkembangan moral menurut Kohlberg. Kohlberg lahir di New York pada tanggal 25 Oktober 1927. Beliau meraih gelar doktoral dalam bidang psikologi di Chicago University pada tahun 1958. Beliau juga pernah menjadi profesor di 3 universitas ternama, yaitu di Yale University, Chicago University, dan Harvard University. Tahapan perkembangan moral menurut Kohlberg. Di sini ada tingkat prekonvensional. Seseorang yang berada dalam tingkat prakonvensional menilai moralitas dari suatu tindakan berdasarkan konsekuensinya langsung. Pada tahap ini ada 2 tahapan yang merupakan tahap ke-1 dan kedua dari tahap perkembangan moral, yaitu yang pertama ada tahap orientasi kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, secara umum, anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan tanpa melihat sisi manusianya. Tindakan-tindakan yang tidak diikuti dengan konsekuensi dari tindakan tersebut itu tidak dianggap sesuatu hal yang buruk. Lalu yang kedua ada tahap orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, suatu tindakan dikatakan benar apabila tindakan tersebut mampu memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri maupun orang lain. Tindakan yang tidak memberikan pemenuhan kebutuhan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain, dapat dianggap sebagai tindakan baik selama tindakan tersebut tidak merugikan orang lain. Nah, ada juga tingkat konvensional. Orang di tahapan ini menilai moralitas dari suatu tindakan dengan membandingkannya dengan pandangan dan harapan masyarakat. Pada tahapan ini ada 2 tahapan yang merupakan tahapan ketiga dan keempat dari tahap perkembangan moral. Yaitu yang pertama ada tahap orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Pandangan anak pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud tindakan bermoral. Kemudian yang kedua ada tahap orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Pada tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Tindakan bermoral dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemenuhan kewajiban, penghormatan terhadap suatu otoritas, dan pemeliharaan tertib sosial yang diakui sebagai satu-satunya tertib sosial yang ada. Lalu, ada juga tingkat postkonvensional. Tingkatan postkonvensional juga dikenal sebagai tingkat berprinsip. Nah, pada tahapan ini ada 2 tahapan yang merupakan tahap kelima dan keenam dari tahapan perkembangan moral, yaitu yang pertama ada tahap orientasi kontrak sosial. Tahap ini merupakan tahap kematangan moral yang cukup tinggi. Pada tahap ini, tindakan yang dianggap bermoral merupakan tindakan-tindakan yang mampu merefleksikan hak-hak individu dan memenuhi ukuran-ukuran yang telah diuji secara kritis dan telah disepakati oleh masyarakat luas. Seseorang yang berada pada tahap ini menyadari perbedaan individu dan juga perbedaan kelompok. Nah, kemudian yang kedua itu ada tahap prinsip etika universal. Nah, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud tindakan bermoral. Pada tahap ini, setiap anak akan berusaha untuk dapat menyenangkan orang lain.